kembali lagi nih di ibadah sekolah minggu kita dengan Kakak Heni dan Kak Elti Manalu. Nah, adik-adik, coba kita sapa dulu ya Kak ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, nah adik-adik, hari ini, saat ini kakak berdua ingin mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun pada bulan Februari kemarin nih adik-adik. Aku Kak. Iya, kenapa? Kakak juga? Iya dong. Oh iya, berarti sama ya dengan adik-adik yang di rumah pasti ada yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun adik-adik. Semoga di tahun kita yang pada saat ini kita diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu diberkati Tuhan. Makasih ya Kak Heni udah ngucapin. Iya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Kak, pakai gerak kali ya lagunya ya. Oke, siap. Masih berdiri dulu dong nih semua adik-adik. Pasukan Kristus, siap. Oke, udah berdiri nih. Kita mau angkat pujian apa Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, kita bernyanyi kembali Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 1. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu lalu dari Matius 26 ayat 41. Terima kasih ya yang udah
mengirimkan video tugasnya di grup WhatsApp. Sekarang ayat hafalan untuk minggu depan dari Matius 26 ayat 41. Kakak ulangi ya, Matius 26 ayat 41. Kita baca bersama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan lupa dikumpulkan di grup WhatsApp masing-masing ya adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, kita kembali angkat satu pujian dari Pidum Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian dari buku ND 417, Rade Sititu Halwawi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
hari ini? Sudah siap dong ya? Nggak sabaran pasti kan? Nah, pasti adik-adik udah siapin Alkitabnya dong ya. Kalau gitu sebelum kita buka firman nas kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang boleh terlimpah-limpah di dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali lagi Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati setiap anak-anak-Mu saat ini yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memimpin hidup kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Engkau Tuhan. Terpujilah Bapa Kekal sampai selama-lamanya ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dibuka ya adik-adik Alkitabnya. Nats kita minggu hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak ulangin ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Udah pada dapat semua? Untuk yang kelas kecil bisa minta bantuan mamahnya. Mamah tolong bukain Matius untuk firman Tuhan hari ini. Udah ya, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan ia menyerahkan aku, dan dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum menyampaikan firman Tuhan, kakak punya cerita nih adik-adik. Kakak punya cerita tentang 2 orang yang sangat dekat. Mereka berteman baik, namanya Bagas dan Bagus. Kemana-mana si Bagas sama Bagus ini selalu bersama-sama. Main sepak bola, di sekolah, ngerjain tugas, PR, selalu mereka kerjakan bersama-sama. Walaupun mereka jarak rumahnya agak jauh adik-adik. Nah, pada saat itu si Bagas ngajakin si Bagus, "Hei Bagus, kita main bola yuk seperti biasa." Nah, pada saat bermain bola, mereka asik main tendang-tendangan di sebuah gang dekat rumahnya adik-adik. Pada saat itu si Bagas menendang bola sangat kencang, sampai-sampai ternyata bolanya itu kena ke jendela rumah tetangganya adik-adik. Nah, toh bolanya itu langsung mengenai jendela rumah Pak Salim. Terus tiba-tiba Pak Salim ini keluar, "Aduh, suara apa itu?" Terus dia lihat, "Wah, kok jendela rumah saya ini jadi seperti ini, jadi rusak," katanya Pak Salim itu. Terus adik-adik, setelah itu Pak Salim mencari siapa ini pelakunya ya kira-kira. Terus si Bagus dan sama si Bagas ketakutan. "Ayo lu, gimana ini Bagas?
Gimana nih Bagus? Ah kamu sih tadi kencang, tendang bolanya kekencangan. Mereka saling tunjuk-tunjukkan salah-salahan. Akhirnya kata si Bagus tadi, Bagas, kan kamu tadi yang tendang kekencangan, katanya. Kamu tanggung jawab, aku nggak peduli, aku nggak mau. Aduh Bagus, tolong dong, kita sama-sama aja menghadapi si Pak Salim ini, katanya. Tapi si Bagus nggak mau, adik-adik, nggak mau, kamu aja yang bertanggung jawab. Ini tadi tendangan kamu yang bikin. Padahal tadi mereka ketawa-tawa, senang bermain sama-sama. Tapi pada saat itu Pak Salim menemukan, kamu anak-anak sini. Kerjaan kamu ya, kerjaan kamu ya tadi ini. Karena si Bagus sudah ngumpet nih adik-adik di bawah pohon, dia ngumpet gini. Aduh ketahuan gak ya saya, katanya gitu. Terus si Bagas yang tadi karena dia yang tendang bola itu, dia dengan ketakutan, dia gemetar, dia menghadapi Pak Salim. Iya Pak, tadi saya nggak sengaja main, katanya gitu kan. Tanggung jawab nggak? Siapa? Mana mama kamu? Katanya gitu kan. Nggak ada Pak, kerja, katanya gitu kan. Makanya jangan main di depan gang, main bola itu di lapangan. Terus karena Pak Salim marah, Pak Salim menjewer kupingnya si Bagas. Aduh sakit, katanya gitu kan. Nah adik-adik, si Bagus tetap lompat, dia bersembunyi dari Pak Salim yang sedang marah pada saat itu. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini juga seperti cerita yang tadi kakak ceritain adik-adik. Kakak ada videonya nih, kita tonton sama-sama ya adik-adik ya. Video tentang firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita tonton sama-sama dulu yuk. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa sebentar lagi Ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Nah, seru kan adik-adik? Video yang tadi kita tonton, kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, pasti murid-muridnya ikut. Seperti firman Tuhan minggu-minggu lalu, ke Yerusalem mereka ikut. Nah, pada saat ini firman Tuhan bilang tadi, kalau misalnya Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya itu pergi ke Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berhenti karena ingin berdoa. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi yang dilakuin sama murid-muridnya malah tertidur ya adik-adik. Mereka malah asik tertidur. Loh, mereka gak setia ya adik-adik ya? Bagus gak sih kalau misalnya pertemanan seperti itu? Pas senang, Tuhan Yesus pergi ke sana, diikutin. Tuhan Yesus pergi ke sini, diikutin. Tapi pas Tuhan Yesus lagi gelisah, lagi sedih, lagi gentar, disuruh berjaga-jaga, malah murid-muridnya ketakutan. Malah murid-muridnya tuh kasih-kasih tidur. Aduh, ngantuk, tidur aja deh. Aduh, ngantuk, tidur aja deh. Gak peduli sama yang dikatakan Tuhan. Padahal mereka harusnya sebagai pengikut Tuhan yang setia harus mengikuti apa kata Tuhan. Sama ya adik-adik, seperti tadi 2 orang laki-laki, anak-anak laki-laki yang berteman tadi, si Bagas sama Bagus. Pas si Bagas lagi melakukan kesalahan, lagi ketakutan, si Bagus malah ngumpet di belakang pohon. Dia ngumpet asik, katanya kamu aja deh bertanggung jawab, kamu aja deh yang kena marah, tadi saya nggak ikut tendang, katanya gitu. Padahal mereka bermain bersama-sama. Adik-adik punya teman gak seperti itu? Yang kemana-mana, ikut kemana-mana, bareng-bareng, makan bareng, jajan bareng, ngerjain tugas bareng. Punya ya? Iya, kakak juga punya teman. Tapi adik-adik tahu gak? Kalau teman kita itu pasti sering seperti itu. Pas susah nih adik-adik, aduh, boro-boro mau berteman sama kita, langsung banyak alasan. Nah, tapi adik-adik tahu nggak, kalau kita itu punya teman yang setia. Kakak punya teman yang setia, namanya Yesus. Adik-adik udah pernah kenal kan? Iya, Tuhan Yesus itu nggak pernah ninggalin kita. Seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus nggak meninggalkan kita. Kalau si Bagus ngumpet, terus si Bagas yang terima hukumannya, tapi Tuhan Yesus mau menerima hukuman. Padahal di sini Tuhan Yesus sangat ketakutan, Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan Yesus tetap mau menjalani hukuman itu. Karena siapa sih adik-adik? Iya, karena kesalahan-kesalahan kita. Padahal si Bagas aja tadi yang cuman nendang bola asal-asalan terus kena marah sama Pak Salim, dijewer, udah kesakitan. Aduh. Coba deh adik-adik jewer telinganya keras-keras. Sakit nggak? Iya, sakit. Tapi Tuhan Yesus merasakan lebih dari itu. Sampai pakai mahkota duri. Ini pada saat ini Tuhan Yesus sudah mau ditangkap, tapi Tuhan Yesus siap melakukan apapun buat kita. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kakak, kalau adik-adik, kalau semua orang manusia yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan kasihi nggak akan sanggup ngejalanin apa yang harus Tuhan jalanin untuk kita. Iya, bener. Tuhan Yesus siap ngelakuin apapun buat kita sebagai sahabat. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik mau nggak jadi sahabat Tuhan Yesus yang baik? Iya dong ya, kakak mau jadi sahabat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga udah jadi sahabat nih. Setiap kali kita kakak kesusahan, Tuhan Yesus juga selalu ada. Kalau adik-adik yang sedang sedih saat ini, sedang ada masalah apapun, boleh datang sama Tuhan. Gak bakal ditinggalin deh, gak bakal dibiarin kalian jalanin hukuman atau kesusahan yang kalian saat ini ngerasa sedih itu sendirian. Enggak, Tuhan Yesus pasti ada buat kita semua, buat kakak, buat adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang sedang kesulitan mengerjakan tugas.
karena sekarang tugasnya online, harus dilaporin online, sedangkan handphonenya belum punya misalnya, harus tungguin mama kerja. Kalian bisa minta tolong sama Tuhan. Gimana sih caranya? Berdoa, sama kayak Tuhan Yesus berdoa sama Bapaknya di sorga pada saat Tuhan Yesus merasa kesulitan, sedih, khawatir. Tuhan Yesus berdoa berkali-kali sama Bapaknya yang di sorga. Nah, kita juga bisa mengikuti Tuhan Yesus. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus, makin sulit nih pelajarannya, makin banyak tugas-tugasnya, tapi saya belum punya handphone. Saya nggak bisa, harus nungguin mama saya atau bapak saya pulang kerja. Kasih rezeki yang banyak sama mama sama bapak saya. Kira-kira dikabulin nggak? Dikasih. Kalau kita jadi anak-anak yang baik, yang setia, yang taat sama Tuhan Yesus, pasti dikabulin sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Iya. Nah, ada lagunya nih adik-adik. Seperti tadi lagu yang sudah dinyanyiin ya. Kita mau nyanyi sekali lagi nih sama-sama. Kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik yuk. Ada satu sobatku yang setia. 1, 2 ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia yang selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang temani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama itu yang menghibur hatiku. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoanya harus dengan sikap yang baik ya adik-adik ya. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih firman Tuhan hari ini Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu boleh mengajarkan kami menjadi anak-anak yang setia, yang taat, yang takut akan Kau Tuhan. Biar Tuhan saja yang pimpin kehidupan kami saat ini Tuhan, agar segala pergumulan, kesedihan yang kami hadapi Tuhan, boleh kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menemani kehidupan kami di dalam susah, senang. Kami percaya Tuhan, sukacita-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami saat ini di tengah-tengah corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami semua saat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Mama kami. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, juga rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Jagai mereka di dalam segala aktivitas mereka di tengah-tengah COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan agar mereka boleh kembali ke dalam aktivitas mereka dengan penuh sukacita lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, menerima belas kasih Tuhan tanpa terhalang oleh setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Oke adik-adik, kita masuk ke kreativitas untuk minggu ini. Kakak punya kreativitas yaitu membuat hiasan meja. Nah, kayak gimana kreativitasnya? Nah, adik-adik kan sudah dikirimkan dokumen soft copy-nya via grup WhatsApp ya adik-adik ya. Di situ adik-adik nanti print ada 2 gambar. Yang satu untuk kreativitas adik-adik kelas kecil, yang kedua kreativitas untuk adik-adik kelas besar. Nah, untuk kreativitas kelas kecil adik-adik, nanti adik-adik print gambarnya lalu diwarnai ya oleh adik-adik yang kelas kecil. Gambar dan warnai sesuai semenarik mungkin ya adik-adik. Lalu untuk kreativitas kelas besar, di sini ada gambar juga.
Gambarnya seperti ini, kakak udah print tadi. Nanti adik-adik print sendiri ya di rumah, minta bantuan kakaknya, abangnya, atau orang tuanya. Nah, gimana cara buatnya? Oke, yang disiapin, ini udah di print ya. Yang pertama, adik-adik siapin gunting. Lalu siapin lem kertas ataupun double tip. Dan alat mewarnai adik-adik, baik krayon maupun pensil warna ya adik-adik ya. Nah, setelah sudah di print gambar Tuhan Yesus tadi, adik-adik gunting gambarnya sesuai dengan garisnya ya adik-adik ya, digunting sesuai dengan garisnya. Kita gunting yang rapi ya. Setelah selesai digunting, maka terlihat polanya masih polos ya adik-adik, masih polos seperti ini. Nanti setelah digunting adik-adik warnain gambar Tuhan Yesusnya adik-adik ya, semuanya sesuai dengan warna yang kalian sukai, bebas warna apa aja. Ketika sudah diwarnai nanti akan terlihat seperti ini adik-adik. Ini punya kakak ya, warnanya warna merah. Nah, nanti kolom yang kosongnya nih, ada kolom yang kosong kan di bawahnya. Nanti adik-adik tulis yang bagus, yaitu ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik ya. Ayat hafalannya dari Matius 26 ayat 41. Nanti adik-adik tulis dengan tulisan tangan adik-adik ya, ditulis di bawahnya Matius 26 ayat 41. Nah, setelah adik-adik tulis, nanti adik-adik kasih lem di belakangnya ya adik-adik, di sisi salah satu sisi gambar tadi. Di lem, boleh pakai lem kertas, boleh pakai lem double tip ya, sisinya di lem. Lalu adik-adik setelah di lem sisinya adik-adik puter ke belakang. Ini kan kayak gini ya, diputer. Diputer, lalu nanti ditempelkan di sisi yang lainnya. Sudah ditempelkan, maka akan terlihat seperti ini adik-adik. Nah, kakak udah punya nih yang udah jadinya. Nanti ada ayat hafalannya di bawahnya ya adik-adik. Nanti bagian tangan Tuhan Yesusnya juga digunting ya, biar Tuhan Yesusnya terlihat melebarkan tangannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, nanti adik-adik foto kreativitasnya masing-masing, baik kelas kecil maupun kelas besar, lalu kirimkan ke via grup WhatsApp sekolah minggu ya adik-adik ya. Sekian kreativitas saat ini. Shalom. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita angkat satu pujian, mari kita berjanji. Angkat tangannya semua. Mari kita berjanji 1, 2 ya. Lehonoku doberaku dan margabus au. Mari kita bernyanyi. Ada satu sobatku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhanlah duniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah sekolah minggu kita udah selesai ya adik-adik. Wah, penuh sukacita ya, udah dengar firman Tuhan,